Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Sang Ayu Putrisna Arkasari, nomor 35 dari kelas 10 MIPA 2. Di kesempatan kali ini, saya akan membahas bidang politik sebagai astragata yang saya pilih. Mengapa bidang politik? Karena menurut saya bidang politik adalah bidang yang sangat erat kaitannya apabila kita sudah dewasa. Tentunya bidang politik akan kita gunakan di mana saja, dan paling erat kaitannya dengan masyarakat. Di dalam video ini, kita akan membahas kelebihan sistem politik Indonesia serta kekurangan dari sistem politik Indonesia. Tentunya, berdasarkan negara yang menganut asas demokrasi, Indonesia memiliki beberapa kelebihan dalam sistem politiknya. Antara lain yang saya sebutkan adalah warga negara yang banyak terlibat, kebebasan berpendapat bagi warga negara, partisipasi pemilu, musyawarah mufakat, dan persatuan serta kekeluargaan. Yang pertama, warga negara terlibat. Warga negara terlibat ini kita bisa petik adalah bahwa warga negara Indonesia mengambil bagian yang cukup banyak dalam terjadinya kelangsungan politik di Indonesia. Dalam artian, warga negara Indonesia bisa bebas berpartisipasi dalam seluruh kegiatan politik Indonesia. Contohnya seperti tadi, ada pemilu, kebebasan untuk mengumumkan pendapat, entah itu mulai demonstrasi atau segalanya, itu juga termasuk dalam keterlibatan warga negara dalam menangani masalah politik di Indonesia. Nomor 2, kebebasan bagi warga negara. Kebebasan bagi warga negara dalam artian warga negara Indonesia lebih ditekankan untuk menuangkan pendapat masing-masing. Tidak ada batasan apabila kalian ingin mengeluarkan sebuah kritikan tentang sistem politik di Indonesia. Misalnya kita ambil suatu contoh adanya pengeluaran Undang-Undang Dasar. Di dalam pengeluaran dasar ini sebelum disahkan tentunya ada banyak pro dan kontra. Di sini warga atau masyarakat dibebaskan untuk mengkritik. 3. Partisipasi pemilu. Dalam artian, partisipasi pemilu adalah warga negara Indonesia seperti yang tertulis dalam Undang-Undang Dasar yang sudah berumur 17 tahun bisa ikut berpartisipasi dalam pemilihan umum. Di mana di sini sudah jelas terlihat bahwa dari usia tersebut kita sudah bisa berpartisipasi dalam pemilu. Partisipasi pemilu ini juga dapat dikaitkan dengan kebebasan masyarakat dalam memilih siapa nanti yang akan memimpin negeri ini. Artinya, masyarakat harus benar-benar memilih apa yang bagi mereka baik untuk negerinya. Keempat, musyawarah mufakat. Musyawarah mufakat tentu sudah sangat akrab dalam kehidupan kita sehari-hari sebagai seorang bangsa Indonesia. Karena musyawarah mufakat menjadi suatu ciri khas dari bangsa kita untuk menyelesaikan beberapa masalah-masalah, terutama masalah dalam bidang politik. Oleh karena itu, musyawarah mufakat menjadi salah satu kunci terjadinya sistem politik yang baik bagi negeri Indonesia. Nah, yang terakhir dari kelebihan sistem politik Indonesia adalah persatuan dan kekeluargaan. Indonesia tentunya terkenal dengan rasa gotong royong, persatuan, serta kekeluargaannya di kancah dunia. Dalam artian, ini sangat membantu dalam sistem politik. Artinya, persatuan ini dapat kita ambil hikmahnya bahwa sistem politik Indonesia sudah sangat baik apabila kita dapat menjaga persatuan dengan tidak menyinggung satu sama lain, terutama kaitannya dengan politik dan kekeluargaan. Dan kekeluargaan dalam artian seluruh masalah dalam sistem politik tidak hanya bisa diselesaikan melalui demonstrasi atau hal-hal lain, bisa juga diselesaikan dalam asas kekeluargaan. Artinya, tidak perlu jadinya kericuhan apabila kita bisa mengatasi dengan asas kekeluargaan. Nah, itu saja kelebihan dari sistem politik Indonesia. Nah, selanjutnya kita akan masuk dalam kekurangan sistem politik di Indonesia. Nah, tentunya selain kelebihan, tentunya masing-masing negara mempunyai kekurangan dalam mengatasi sistem politiknya. Indonesia pun juga punya loh teman-teman. Ada beberapa kekurangan dalam sistem politik Indonesia. Di antaranya ada 4 yang sudah saya tinjau, yaitu 1. Konflik masyarakat, 2. Kesewenang-wenangan, 3. Keadilan, serta 4. Ekonomi yang masih berantakan. 1. Konflik masyarakat. Konflik masyarakat tentunya sangat akrab di telinga kita. Terkait dengan sistem politik Indonesia, masih sering sekali ditemui loh teman-teman konflik dalam masyarakat. Tentunya, dalam beberapa kebijakan politik, pasti ada saja menuai pro dan kontra. Pro dan kontra ini memicu masyarakat untuk menyampaikan pendapatnya, tapi berujung dengan konflik karena adanya perbedaan pendapat yang cukup signifikan. Kita bisa ambil dari beberapa kejadian-kejadian yang sampai memakan korban jiwa. Kita bisa ambil contoh dari salah satu konflik, yaitu konflik di Papua dan beberapa konflik di provinsi Indonesia yang jumlah korbannya tidak sedikit juga. 2. Kesewenang-wenangan. Kesewenang-wenangan ini dalam artian adalah pemerintah yang terlalu semena-mena atau pejabat yang terlalu semena-mena dalam melaksanakan kekuasaannya. Tetapi ada beberapa pejabat yang
menyalahgunakan kekuasaan tersebut, alias menyewenang-wenangkannya. Artinya, untuk warga yang tidak siap mengatasi kesenang-wenangan ini, atau kita anggap saja masyarakat dari kasta yang masih di bawah rata-rata, tentunya hanya bisa mengikuti kebijakan dari si pejabat. Ketiga, keadilan. Keadilan yang kita maksud adalah adanya kesetaraan. Kesetaraan dalam artian kaum yang tidak mampu dengan kaum yang mampu tidak perlu dibeda-bedakan. Nah, apakah teman-teman pernah mendengar pepatah pisau dapur, yaitu tumpul ke atas dan lancip ke bawah? Nah, tentunya ini tidak asing juga dengan sistem politik Indonesia, di mana masyarakat, yaitu dari kelas atas, cenderung memiliki keadilan yang tumpul atau berdasarkan atas kesenangan atau kekuasaan yang mereka miliki. Sedangkan masyarakat di kalangan bawah cenderung terlalu ditekan karena mereka tidak punya apa-apa untuk berlindung. Nah, selanjutnya ekonomi yang berantakan. Mengapa ekonomi dan politik itu berhubungan? Karena tentunya sistem atau kebijakan politik berakibat besar pada ekonomi. Nah, ekonomi yang berantakan dalam artian kurangnya sistem politik yang bisa mengatur dengan tepat ekonomi di negara kita. Seperti sering sekali ditemui pejabat yang sudah melakukan korupsi yang bahkan sangat-sangat besar akibatnya bagi negara dan menyebabkan negara Indonesia mengalami kerugian yang sangat-sangat besar. Nah, sekian dari pembahasan saya teman-teman. Apabila saya ada salah-salah kata, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Karena berdasarkan kekurangan dan kelebihan tadi, itu sudah seperti yang saya tinjau. Jadi, saya mohon maaf apabila ada yang masih kurang. Sebelum itu, kita akhiri dulu ya teman-teman. Sampai berjumpa di video selanjutnya.